Kita ketemu lagi ya, bersama Ustadz Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kemarin sudah belajar tentang translasi atau pergeseran. Nah, sekarang dalam transformasi yang kedua itu ada namanya refleksi. Refleksi atau pencerminan. Pencerminan. Nah, makanya Ustadz pernah bilang, kalau namanya transformasi itu adalah dibilang gampang ya susah, dibilang susah ya agak gampang gitu ya, karena rumusnya sudah ada, tapi banyak, terinci-rinci, apalagi rumus refleksi, ya. Kalau dibilang refleksi itu pencerminan, pencerminan, ya. Misalnya di dasar dulu ya, misalnya ada bentuk seperti ini, ya. Terus dicerminin, ini cerminnya nih, ya. Cermin itu disimbolin M kalau dalam pencerminan matematika. Berarti otomatis misalnya ini B, C, A, berarti kayak gini. Nah, ini A, ini B, ini C. Gitu ya. Ini pencerminan. Nah, jadi refleksi atau pencerminan itu adalah pencerminan suatu titik atau suatu benda. Nih, suatu titik ini ya contohnya. Suatu titik atau suatu benda. Nah, ini bendanya. Pada suatu koordinat kartesius. Nah, ini koordinat kartesiusnya. Ya, sesuatu yang koordinat kartesius itu lurus atau miring atau nyamping gini nyerong nggak apa-apa. Yang penting itu koordinat kartesius gitu ya. Jadi suatu titik ya atau suatu benda nih, ya ini semuanya ya terhadap koordinat kartesius yang lurus kayak gini kayak atau yang miring gini boleh nanti. Misalnya ternyata segitiga gini dicerminin kayak gini ini kartesiusnya ya. Berarti ini jadinya seperti ini. Nah, misalnya gini ya. Misalnya ini B, C, A, berarti ini B, C, A, gitu ya. Karena sama kan cermin itu mirror ya. Jadi suatu titik ini bisa dicerminkan terhadap hal yang bisa itu bentuk halnya garis, ya kan? Garis seperti ini misalnya garis gini jadi garis gini. Atau titik. Nah, titik ini jadi titik ini dicerminin. Ya kan? Atau juga bisa titik-titik yang lain atau mungkin rumus ini cerminin. Nah, itu dia ya. Nah, oke. Nah, simbolnya dalam refleksi itu misalnya titik P ya. Titik P-nya itu kan pasti namanya titik itu pasti X, Y kan? Nah, itu ya. Terus dicerminkan. Nah, simbolnya seperti gini. Ya, cermin M. Ya dicerminkan terhadap misalnya Y sama dengan X. Nah, simbolnya P ada aksennya. Selalu ada aksennya. Kemarin translasi juga ada aksennya, ya kan? Tapi simbolnya kalau translasi itu kurung kurawal gini, misalnya X sama Y gitu, ya. Kalau ini cerminan. Nah, rumusnya macam-macam pencerminan. Jadi gini, ini misalnya titik P-nya nih. Di sini ya, ini langsung dicatat, harus dicatat dan dihafalkan. Ini titik P-nya. Titik P-nya itu selalu X, Y misalnya. Ya, ini dicerminkan pada apa? Nah, ini akan mengubah semua. Dicerminkan pada, nah, dan ini hasilnya, P aksennya atau hasilnya. Nah, ya, kayak tadi kan ini tarik P misalnya 2,5 ya kan? Dicerminin terhadap ya kan? Y sama dengan X. Nah, apa sih rumus sama dengan Y sama dengan X? Nah, ini kan hasilnya ya. Kita lihat. Pertama, jika sumbu dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya yang tadinya X, Y gitu ya, jadinya berubah. Jadi X, min Y. Ya. Oke. Kalau misalnya diubahnya sumbu terhadap sumbu Y. Nah, berarti hasilnya min X, Y. Nah, Ustadz ini gimana sih maksudnya? Nah, ini dia. Misalnya Y sama dengan X. Nah, ini dulu nih. Ya. Garis Y sama dengan X. Ya kan tadi Y sama dengan X ya. Nah, ini berubah nih. Jadinya Y, X. Wah, ketuker.
Berarti ya udah, kalau ada soal seperti ini kan garisnya Y sama dengan X ya. Nah, ini sama kan dengan ini kan? Sama dengan ini kan? Ini aja nanti diubah-ubah nih soalnya. Ya udah, berarti jawabannya apa? Ikutin ini, dibalik kan? Ya kan? Y, X. Ini kan X, ini Y. Berarti jawabannya P aksen sama dengan 5,2. Udah gitu doang. Gampang banget. Cuma ngapalin rumusnya yang banyak ya. Gitu. Oke, selanjutnya. Ini baru yang ketiga. Yang keempat, jika Y, nah jika garisnya itu garis Y sama dengan min X. Nah, ada lagi. Kalau Y sama dengan min X berarti gimana? Ya udah jadinya min Y, min X. Ya, berubah. Ini angkanya ya. Nanti ini berubah. Itu. Sip. Selanjutnya yang kelima, jika titik pangkalnya 0,0. Titik pangkal 0,0. Aduh, gimana lagi? Ya udah, jadi berubah di sini. Min X, min Y. Oh, macam kali ya. Udah 5 nih. Tapi masih ada lagi. Ya, masih ada 3 lagi. Ya, oke. Selanjutnya adalah jika garisnya, ya, garis X sama dengan H. Aduh, maksudnya apa sih, Tat? Itu X sama dengan H. Nah, ini artinya berubah. Jadi misalnya, soalnya kayak gini. Misalnya P, ya, terus ini 7,8 ya, dicerminkan terhadap Y tadi apa? Iya benar Y X. X sama dengan ini X ya. X sama dengan 2. Nah, tadi rumusnya adalah kalau X sama dengan H, berarti ini seganti X sama dengan 2. H-nya dengan sama dengan 2. Ganti dengan 2 dikali H ya, kurang X ya, X yang tadi ya, koma Y. Aduh, pusing kali, Tat. Ya udah, 2 kali karena H-nya di sini berapa? H-nya 2. Tadi kan rumusnya berarti P aksen. Tadi rumusnya ada 2 kali H kurang X, Y. Ya udah, Y-nya tetap ya 8 ya. Ya kan? Ya udah sekarang ini 2 kali karena ininya 2, ya kan? 2 kali 2 dikurang 7. Berapa? Ya, langsung sini sorry ya. Susah. 2 kali 2 4. 4 kurang 7 min 3. Berarti min 3,8. Nah, ini jawabannya. P aksennya. Itu ya. Oke. Terus ada lagi jika garis Y sama dengan K. Ya, ini juga sama ya. Jadi Y sama dengan 5 misalnya. Nah, ganti kayak tadi gini. Misalnya Y sama dengan 5 gitu. Ini Ustadz ganti H sama K atau simbol gitu ya. Nah, jadi jawabannya sini A, P, A lagi. Astagfirullah. Ya, ini X, koma. Nah, Y yang berubah. 2K min Y. Nah, sama kan rumusnya? Ya kan? Sama kan? Nih, yang ini bedanya X, ini bedanya Y doang. Karena Y-nya sama X-nya yang berubah. Kan? Nah, kalau ini kan X-nya yang berubah, makanya sini X-nya juga yang berubah. Ini Y-nya yang berubah, ini juga Y-nya yang berubah. Gitu. Paham ya? Oke. Yang terakhir, jika titik S, nah, P, Q, maka hasilnya akan menjadi 2 kali P ya dikurang X, 2 kali Q kurang Y. Ah, gimana nih, Tat? Artinya gini, misalnya titik P-nya misalnya 2,5 ya. Nah, dia dicerminkannya terhadap titik S sama dengan 4,1 misalnya. Ya udah, tinggal bikin aja P aksennya sama dengan 2 kali P-nya kan ini ya, 4 ya. Ini P, ini Q. Berarti ini 2 kali 4 dikurang X-nya berapa? Ini X, ini Y, kurang 2. Ya, koma
2 kali Q-nya berapa? 1 kan? Nah, dikurang 5. Jadi sama dengan 2 kali 4, 8. 8 kurang 2, 6. Koma 2 kali 1, 2. 2 kurang 5, min 3. Udah ini jawabannya. Ya, sungguh masya Allah ya. Sampai sini ingat, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik ini harus dihafalkan, dicatat, dipahamin ya. Sampai sini nanti kita lanjut lagi di kelas. Kalau Ustadz ada salah, Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.